Masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas di siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat siang pemirsa. Menemani jam istirahat perkantoran Anda, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun ke arah Cawang nampak cukup normal. Sama halnya untuk kendaraan di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Maupun sebaliknya pun juga dalam keadaan kondusif lancar. Tetap kami himbau bagi Anda para pengguna jalan agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun menuju ke arah Cawang nampak adanya hambatan atau antrian kendaraan menjelang traffic light. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Untuk arah sebaliknya, dari arah Cawang ataupun Tanjung Priuk maupun Pulau Gadung yang akan menuju ke arah Cempaka Putih dalam keadaan relatif lancar pada siang hari ini. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Nagrag Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Untuk kendaraan dari arah Cilengsi yang akan menuju ke arah Cibubur nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sama halnya untuk arah sebaliknya pun juga dalam keadaan kondusif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu banyaknya truk muatan barang yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya serta tetap ikuti rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun lalu lintas dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang maupun Tegal Kota di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif normal. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara mengingat di sana sesekali melintas kendaraan tradisional agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Ya baik pemirsa, mengingat cuaca belakangan ini cukup tidak menentu, kami himbau bagi Anda para pengendara sepeda motor terkhususnya saat hujan turun tidak berteduh di bawah flyover maupun underpass karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kemacetan lalu lintas serta tidak menggunakan atau menghindari penggunaan jas hujan jenis ponco karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kecelakaan. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Momentum hari ulang tahun lalu lintas ke-70 dimaknai di Telantas Polda Kalteng dengan melaksanakan bakti kesehatan dan bakti sosial di halaman pos lalu lintas Bundaran Besar Kota Palangkaraya. Kegiatan ini secara khusus menyasar pada pengemudi ojek online dan petugas kebersihan kota. Berikut laporan dari personal Humas Polda Kalimantan Tengah, Bribda Paula Christine untuk Anda. Bersama momentum Hari Ulang Tahun Lalu Lintas ke-70, dimaknai Direktoran Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah dengan melaksanakan bakti kesehatan dan bakti sosial di halaman pos lalu lintas Bundaran Besar Kota Palangkaraya. Dan berikut liputan selengkapnya. Dalam keterangan tertulis, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan menyebutkan kegiatan ini secara khusus menyasar para pengemudi ojek online dan petugas kebersihan kota. Hal ini sebagai bentuk kepedulian dan ajang silaturahmi serta sarana menyampaikan pesan penting mengenai tertib berlalu lintas.
Dalam kegiatan ini, para driver ojek online dan petugas kebersihan terlebih dahulu mendapatkan layanan kesehatan berupa pengecekan kesehatan gratis hingga pemberian vitamin untuk menjaga stamina tubuh. Setelah itu, mereka juga menerima bantuan sosial berupa paket sembako yang diharapkan dapat meringankan kebutuhan sehari-hari. Dalam kesempatan ini, Dirlantas juga menyampaikan pesan keselamatan berlalu lintas. Ia mengajak seluruh ojek online maupun petugas kebersihan untuk tetap menjadi pelopor dan agen-agen keselamatan mematuhi aturan lalu lintas, serta menjadi teladan keselamatan di jalan raya. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satgas 3 Preventif melalui Pos Kamtibmas Taman JK mengunjungi mantan narapidana terorisme di Kabupaten Poso pada Rabu pagi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Operasi Madagoraya melalui pendekatan persuasif untuk berkomunikasi dan membangun hubungan yang lebih baik lagi, terutama dengan mantan narapidana terorisme, sehingga mereka merasa diterima kembali dan bisa memberikan kontribusi positif bagi wilayah setempat. Selain pos Taman JK, Satgas 3 Preventif diturut mengunjungi 3 pos lainnya, yakni Pos Kamtibmas Tabalu, Pos Masamba, dan Pos Kalora. Keempat pos tersebut menjadi titik utama pelaksanaan program deradikalisasi di wilayah operasi terutama di Kabupaten Poso. Upaya ini menjadi bagian penting dari operasi berkelanjutan yang digelar Satgas Madagoraya melalui komunikasi intensif dengan masyarakat. Satgas Madagoraya ingin memastikan situasi tetap aman dan kondusif di Kabupaten Poso. Nekat beraksi di gang sempit pemukiman padat penduduk Jalan Petamburan 2, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang pelaku curanmor babak belur dihajar warga. Pelaku berhasil ditangkap usai terjatuh dan menghantam tembok saat tengah berupaya kabur. Pria pelaku pencurian sepeda motor ini tak mampu berkutik saat ditangkap oleh warga di Jalan Petamburan 2, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Emosi sejumlah warga yang masih terbakar dan ingin terus menghakimi membuat pelaku ketakutan. Pelaku berhasil ditangkap saat tengah membawa kabur sepeda motor milik salah seorang warga yang sedang dipanaskan di depan rumah. Teriakan menggelegar korban yang mengetahui kejadian tersebut membuat pelaku panik. Nahasnya pelaku yang tak menguasai medan dengan banyaknya gang sempit berbelok membuatnya terjatuh dengan wajah menghantam tembok rumah. Tertangkapnya pelaku sedang mengambil sepeda motor, diamankan oleh warga. Kemudian kita dengan cepat datang ke RT 13 Petamburan, mengamankan pelaku. Kemudian sepeda motor yang diambil kita amankan, kita bawa ke kantor. Barang buktinya motor aja apa ada kunci laptop atau apa? Sepeda motor. Dia hanya melihat sepeda motor ini sedang dipanaskan. Kemudian melihat yang pemilik sepeda motor tidak ada, langsung dia bawa. Setelah pemilik motor melihat, dikejar, diteriakin maling, kemudian dikerebutin sama masyarakat. Pelaku berinisial N mengaku nekat membawa kabur motor dengan kondisi mesin menyala karena butuh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mencegah aksi main hakim sendiri kembali terjadi, pelaku yang telah diamankan ke dalam mobil patroli kemudian dibawa petugas ke Polsek Metro Tanah Abang. Akibat perbuatannya pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Sebagai upaya penanganan dan pemulihan kepada warga terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, Polri menyerahkan lebih dari 4 ton bantuan kemanusiaan yang dipusatkan di Kecamatan Maupongko, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada 16 September 2025. Penyerahan bantuan ini diserahkan secara simbolis dari Kakorbin Mas Bahar Polri kepada Kapolda Nusa Tenggara Timur.
Paket yang diberikan diantaranya 100 paket kasur, 150 paket selimut, 5 genset, serta 50 lampu solar, dan lebih dari 1000 paket makanan siap saji, dengan berat keseluruhan lebih dari 4 ton. Bantuan dibawa melalui jalur udara dengan pesawat Polri CN295 nomor registrasi P4501 menempuh penerbangan dari Mako Ditpol Udara Baharkam Polri dan melanjutkan dengan perjalanan darat menuju Kecamatan Mauponggo. Saat tiba di Mauponggo, Kapolda Nusa Tenggara Timur beserta pejabat utama Polda NTT menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga yang antusias menyambut kebaikan dan kepedulian Polri. Untuk sementara, artinya kami dapat bantuan dari segala pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Artinya kami dari korban bencana seluruhnya menyampaikan banyak terima kasih. Dan itu pun kami juga sebagai korban bencana masih ada perasaan takut karena memang di lokasi kami ini masih dalam keadaan belum nyaman. Pada posisi sekarang ini kami semua pada posisi masih mengungsi di keluarga-keluarga. Untuk itu kami dari keluarga bencana menyampaikan banyak terima kasih atas keluarga Polri semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dimanapun itu sesuai dengan bantuan yang diberikan dengan ikhlas. Kami menyampaikan banyak terima kasih. Mungkin hanya itu saja sekedar penyampaian dari kami atas nama keluarga besar bencana. Terima kasih. Dengan bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Polri diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga terdampak bencana untuk sementara waktu. Sekaligus diharapkan dapat menjadi bentuk dukungan moral untuk para warga yang terdampak bencana agar dapat kembali pulih dan menjalani aktivitas sehari-hari. Dari Nusa Tenggara Timur, Atianuma, Andi Putra, Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.